mulai sesi pada siang ini, ya saya akan sharing, semoga sih bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke. Nah, yang akan saya sharingkan yaitu bagaimana sih di masa pandemi ini timbul perilaku baru sehingga merubah usaha-usaha yang ada saat ini, tapi juga mungkin merupakan peluang baru yang mungkin kita perlu perhatikan. Oke. Ada 5 materi yang akan saya berikan. Yang pertama adalah bagaimana kondisi dan dampak situasi saat ini. Kemudian bagaimana hal itu membuat perubahan pada perilaku konsumen. Dan bagaimana respon pebisnis untuk menghadapi hal tersebut. Bagaimana contoh-contoh strategi pebisnis yang sudah ada. Dan yang terakhir, bagaimana ide-ide dan peluang usaha. Seperti kita tahu, bahwa masa pandemi ini membuat kita semua stay at home. Ya, jadi mau kerja, mau belajar, sekolah, semuanya di rumah. Nah, hal ini menyebabkan tentunya ada perubahan perilaku. Kenapa? Karena semua kan serba di rumah, mau keluar terbatas. Apa sih dampaknya dari perilaku konsumen yang ada saat ini? Kita cek ya. Oke, pada sebelumnya, sebelum era pandemi, kita sering sekali kalau meeting itu kan ketemuan gitu ya. Jadi mungkin kongko-kongko di kafe, working maupun belajar juga pasti sekolah. Shopping itu suatu keharusan ya, apalagi bagi saya gitu ya. Nah itu kan semuanya kebutuhan akan leisure, kesenangan. Jadi kuliner, fashion, traveling, apalagi traveling, games segala macam. Kita kalau main game kan di mall, anak-anak kita bawa ke mall. Fitness juga kalau bisa di mall, ketemuan ya. Kemudian kita nongkrong, kita ke bioskop, itu semua leisure. Kenapa? Karena manusia kan makhluk sosial. Nah, apa yang terjadi setelah pandemi? Semua yang leisure mungkin terpaksa perlu diturunkan. Kenapa? Karena situasi pandemi ini menyebabkan usaha juga mungkin terdampak. Sehingga orang perlu yang namanya menghemat keuangan. Dan orang juga mungkin membatasi perilaku sosialnya. Sehingga apa yang terjadi? Kita dipaksa untuk melakukan online meeting, online working, online school, dan online shopping. Nah, kemudian kita dipaksa juga untuk merubah yang tadinya kebutuhan banyak di leisure, berubah menjadi kebutuhan hanya yang penting saja. Jadi kita nih terpaksa merubah dan memprioritaskan kebutuhan. Jadi yang namanya makanan, kita semua mungkin perlu stok makanan yang tahan lama. Kemudian semuanya mungkin berubah, yang tadinya makanannya kuliner, lebih ke arah makanan pokok. Nah, vitamin dan obat itu menjadi sesuatu yang keharusan. Desinfektan itu menjadi sesuatu yang utama, termasuk masker, APD maupun pelindung mata. Bagaimana dengan internet? Sebelumnya internet bukan suatu keharusan. Orang dapat wifi. Tapi sekarang internet di rumah mungkin menjadi suatu keharusan, terutama bagi yang online. Nah, televisi. Biasanya orang jarang yang nonton TV ya. Sekarang ya televisi, ya mau nggak mau kita hiburannya apa? Televisi maupun internet. Nah, otomatis semua ini kan juga membawa perubahan perilaku. Perilaku apa? Perilaku konsumsi. Jadi, ini ada penelitian di luar negeri, bukan di sini. Jadi, orang-orang itu ada 4 perilaku responnya terhadap COVID ini. Yang pertama adalah cut deep. Cut deep itu berarti orang yang terpaksa mungkin memotong sebagian besar pengeluaran. Kenapa? Mungkin karena dia di PHK. Mungkin karena terjadi penurunan income, sehingga terpaksa membelinya hanya pada kebutuhan groceries, jadi kebutuhan untuk makanan pokok. Nah, kalau untuk pakaian dan untuk leisure sangat minimal. Kemudian yang kedua adalah tanggapannya dia safe, tipenya safe dan stockpile. Artinya dia itu tipenya menstok barang, tapi menstok itu juga hanya yang penting-penting. Kenapa? Karena dia perlu saving juga. Dia juga agak khawatir, walaupun pendapatan masih ada, tapi dia khawatir sampai berapa lama hal ini bertahan situasi pandemi ini. Bahkan mungkin ke depan akan berdampak pada penurunan income juga. Nah, yang berikutnya adalah stay calm. Jadi stay calm ini orang-orang yang mungkin ya masih santai. Dia mungkin likuiditas uangnya masih tinggi. Artinya apa? Dia tidak terdampak akan hal ini. Jadi terdampaknya pun mungkin ya hanya minim, sehingga tidak terjadi perubahan perilaku yang terlalu signifikan. Nah, kalau yang keempat, tipikalnya adalah orang-orang yang hibernate dan spend. Jadi mereka ketakutan sekali pergi keluar, sehingga mereka hibernate dan mereka belanja banyak untuk stok. Dan mereka belanja untuk hal-hal yang
melebihi biasanya, misalkan untuk vitamin, untuk air purifier, untuk segala macam. Yang penting adalah bagaimana mereka itu sehat dan terlindungi di rumah. Nah, ini adalah 4 perilaku orang dalam berbelanja. Oke, apakah hal tersebut menyebabkan perubahan? Nah, perubahan itu bagaimana? Pada stres, situasi pebisnis sekarang ini stres, atau melihat itu sebagai peluang? Oke, apakah hal tersebut merupakan suatu hal yang hanya terjadi pada situasi ini? Oke, kita lihat. Nah, sebelum tahun 2000, orang itu internet nggak booming ya. Jadi internet hanya untuk chit-chat, jarang untuk online. Kalau di luar negeri online sudah sebelum tahun 2000. Nah, kalau shopping, restoran, semua itu kemungkinan kebanyakan ya masih menggunakan yang namanya offline. Jadi sekolah juga masih sekolah biasa. Kalau marketing masih memakai orang ataupun media offline. Nah, kalau tahun 2000 sampai 2019 sudah terjadi yang namanya online shopping. Sudah mulai booming sehingga terjadi disruption. Toko-toko mall yang besar-besar yang selama ini menjadi pusat shopping sekarang berubah menjadi pusat kuliner online. Kemudian juga online food juga mulai sering. Marketing sudah mulai mengarah ke digital marketing. Jadi artinya segala yang di tengah ini sudah mulai. Ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, bagaimana di tahun 2019? Jadi di tahun 2019 itu yang namanya online meeting itu sebenarnya sudah ada. Online learning sudah ada. Online school sudah ada juga. Work from home sudah mulai digadang-gadang. Teknologi worker artinya bahwa kalaupun orang untuk pekerja pabrik atau perusahaan dibutuhkan itu tidak terlalu banyak. Jadi lebih ke arah mesin. Sudah ada, sudah mulai, tapi belum booming. Nah, artinya apa? Sebenarnya ke depan hal ini akan menjadi booming. Orang akan terus berubah menuju ke arah yang semuanya mungkin kebanyakan serba online. Kita lihat buktinya. Di tahun 2015, Happy Fresh belanja online diantar. Jadi kita ke supermarket itu semua dibelanjain, kita tinggal pesen, kemudian dibelanjain dan diantar. Itu sudah hadir sejak 2015. Auto 2000, 2019 sudah mulai. Dia bilang, yuk servisnya di rumah aja ya. Google Classroom sudah ada sejak kapan? Sejak 5 tahun yang lalu. Tapi kita baru pakai sekarang. Nah, apa artinya? Perubahan itu pasti. Jadi, siapapun yang mungkin tidak mengalami COVID, itu pasti juga akan berubah. Nah, artinya apa yang COVID ini buat? COVID ini membuat percepatan perubahan. Jadi dia memaksa perubahan itu terjadi. Orang yang tadinya enggan memakai online, untuk sekolah online, ngajar online, meeting online, sekarang dipaksa untuk melakukan online. Ya, jadi perubahan ini ya sebenarnya memang akan terjadi, tapi hanya dipercepat. Nah, kalau banyak orang bilang, krisis COVID hanya sementara, semuanya nanti akan kembali kok seperti semula. Semuanya akan kembali seperti offline, seperti hal-hal yang biasa. Ya, mungkin. Tapi, apakah hal itu pasti? Nah, itu yang perlu kita waspadai. Artinya apa? Mungkin memang kembali kepada normal, tapi juga kita perlu cek, perlu waspada. Mungkin juga terjadi perubahan. Jadi jangan seperti kodok yang direndam pelan-pelan, dia tidak menyadari perubahan. Tahu-tahu sudah sangat panas, gitu ya. Akhirnya ya telat kan. Jadi perubahan itu pasti, itu yang perlu kita waspadai. Nah, ini adalah survei yang dilakukan oleh Future Customer Index. Mereka bilang, pada saat setelah COVID, apa yang terjadi dengan perilaku mereka? Jadi ini persentase jangan dilihat di Indonesia ya, ini di luar negeri. Tapi kita bisa lihat ada 5 perilaku yang mungkin mirip dengan perilaku di Indonesia. Jadi ada orang-orang yang memang akan kembali seperti semula perilakunya. Semua habitnya kembali seperti semula. Kemudian ada juga orang yang dia mungkin stay frugal. Ini gimana cara ngomongnya? Oke, jadi artinya dia itu adalah orang-orang yang berhati-hati dalam berbelanja. Jadi karena sudah pengalaman nih dengan COVID. Kemudian ada orang yang cautiously extravagant. Artinya apa? Dia itu intinya tetap
berbelanja, bahkan mungkin memang hati-hati tapi tetap berbelanja lebih banyak dibanding situasi pandemi. Tapi dia tetap mungkin lebih hati-hati. Tapi dia memperhatikan sektor yang lebih penting. Artinya apa? Mungkin dia lebih banyak berbelanja kepada yang kesehatan. Keep cutting, artinya apa? Ini orang-orang yang kebanyakan di PHK. Nah, artinya dia tetap akan melakukan pemotongan besar-besaran terhadap pengeluaran dia. Kalau yang back with a bang, ini artinya situasi yang orang-orang itu nggak takut, bahkan mungkin berjiwa muda, yang dia mungkin akan melebihi biasanya. Jadi situasi biasanya mungkin karena sebelum pandemi ya, belum keluar lah, biasalah. Tapi pada saat setelah pandemi, karena kebiasaan di rumah, udah buta kali ya, jadi dia harus pergi jalan-jalan, harus pergi shopping, kuliner, semua dipuas-puasin. Itu back with a bang. Oke, kita cek. Jadi ini ya, kalau get to normal, jadi dia tidak ada perubahan sama sekali, seperti tidak pernah pandemi. Ini orang kedua, yaitu dia spending-nya lebih kurang, jadi tetap memperhatikan pemotongan. Kenapa? Karena dia perlu yang namanya saving. Jadi khawatir kalau nanti muncul lagi. Kalau yang ketiga ini, dia orang-orang yang memiliki income banyak, jadi dia bebas berbelanja, tapi sekarang ini fokusnya lebih kepada barang-barang yang menurut dia itu penting, misalnya kan kesehatan. Kalau yang keep cutting ini adalah orang-orang yang uangnya sangat terbatas, mungkin juga sulit mencari pekerjaan atau sedang di PHK, sehingga dia terpaksa harus besar-besaran tetap membatasi pengeluaran. Kalau back with a bang ya tadi, ya semuanya kalau boleh itu dicobain, karena mungkin udah bosen di rumah. Nah, perilaku konsumen yang baru itu mungkin ada 3 hal. Kalau kita lihat yang tadi ya, jadi dia tidak berubah, kembali ke normal, perubahan menjadi alternatif saja, atau perubahannya tetap. Jadi tetap terus berubah. Nah, ini adalah data-data bahwa yang perlu kita cek oleh para pebisnis, jadi apa saja sih yang kemungkinan akan menjadi peluang-peluang, karena orang kemungkinan akan membeli hal tersebut. Misalkan, sanitizer, ya itu mungkin akan lebih banyak orang membeli. Health supplement, 83%. Dia kemungkinan malah justru akan membeli terus. Kemudian apalagi nih? Kalau di luar negeri sih toilet paper ya, kalau di Indonesia enggak. Nah, ini stop taking public transport, oh enggak ya, sedikit lah ya. Jadi hanya sedikit perubahan. Kemudian yang lain-lainnya kita bisa cek. Nah, artinya banyak sekali perubahan-perubahan yang akan terjadi. Contohnya adalah misalkan work at home. Work at home mungkin menjadi salah satu alternatif karena orang sudah mulai terbiasa dengan work at home. Ke depan ada dari Consumer Behavior in the Normal in the 30 Prediction oleh Yusuf Hadi, beliau bilang bahwa kemungkinan nanti ke depan orang akan 3 hari di rumah atau kebalikannya ya, misalkan 2 hari di rumah, 3 hari bekerja atau kebalikannya. Jadi ada seling alternatif antara bekerja dengan di rumah dengan di luar. Akan begitu ya, Dok ya? Ya. Akan seperti itu ya? Iya, jadi kalau untuk di Jakarta mungkin hal ini cocok. Karena kan mencegah kemacetan, mengurangi kemacetan juga. Nah, iya betul juga sih. Iya. Lanjut ya. Nah, jadi bagaimana kita merespon? Oke, kita langsung masuk ke respon. Jadi ada fase-fase di mana orang akan merespon terhadap sesuatu yang baru. Jadi kalau orang dikasih untuk berubah, belum tentu dia mau berubah. Jadi ada perubahan, ada fase-fase di sini. Yang pertama adalah fasenya denial. Dia bilang, enggak lah, enggak mungkin lah itu terjadi, udahlah seperti biasa aja. Jadi dia menganggap enggak pernah terjadi sesuatu. Dia menutup diri bahwa akan terjadi perubahan. Dengar aja nggak mau. Nah, kemudian fase resisten adalah dia mulai dengerin, tapi dia reject dengan cara apa? Dengan cara mendebat, dengan cara mungkin marah, dengan cara mungkin ya intinya saya menolak untuk hal itu terjadi. Kalau boleh debat, tapi dia mulai dengar. Ya, kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang mungkin menganggap bahwa, wow, ini perlu diperhatikan nih, saya perlu baca, saya perlu teliti, saya perlu perhatikan. Tapi dia belum ambil tindakan. Tapi minimal dia udah pelajari dulu. Ya kan, karena butuh waktu untuk melakukan tindakan itu kan butuh belajar dulu. Nah, yang keempat itu adalah orang-orang yang melakukan komitmen untuk mencoba sesuatu yang baru. Oke.
Dari sini udah jelas ya? Ya, jelas. Oke. Nah, biasanya respon orang itu macam-macam nih, yang kita lihat yang atas. Ada yang masa bodoh, ada yang santai, menganggap bahwa itu bukan problem. Ke depan pun tidak akan terjadi problem. Ada yang diam. Diam kenapa? Karena bingung. Ada yang stres. Ada mulai yang mungkin kebingungan, akhirnya dia gelisah. Ada yang ketakutan sampai ketakutan. Nah, ini semua, ini adalah sebenarnya respon normal dari otak. Jadi kalau menurut coach saya diajarinnya, jadi misalkan ada otak itu terdiri dari 3. Otak reptil, otak limbik, dan otak neokorteks. Jadi kalau otak reptil, itu adalah otak yang mendeteksi adanya bahaya. Begitu ada bahaya, dia akan lari atau fight. Tapi kalau saking takutnya, mungkin dia akan stres, mungkin dia akan diam. Ya. Nah, kalau otak reptilnya kerja, itu otomatis neokorteks tidak mampu berpikir. Nah, ini artinya kalau orang dalam kondisi stres, ide-ide apapun mungkin belum tentu masuk atau belum tentu kepikiran. Oke. Nah, yang kedua adalah orang yang masa bodoh atau santai. Artinya apa? Dia tidak menganggap bahwa itu bahaya. Jadi otak reptilnya bilang, ini bukan bahaya loh. Nah, sehingga dia maunya di zona nyaman. Artinya otak limbiknya yang kerja. Dia mempertahankan zona nyaman dia. Nah, artinya orang malas berubah. Kenapa? Karena kalau berubah, berarti di utak-atik tuh yang namanya otak yang zona nyamannya. Nah, pilihannya adalah yang ini semua, yang abu-abu semua nih, pintu abu-abu. Dia akan melakukan apa? Tidak melakukan apa-apa. Jadi sebenarnya menurut dokter, paling banyak ini yang mana nih kira-kira nih, dok? Nah, itu perlu disurvei. Nah, boleh juga tuh kita melakukan survei ini. Kita nggak tahu ya paling banyak kemana ya. Ya, berarti itu perlu disurvei. Nah, berarti kalau kita misalkan lihat ini bukan hal yang berbahaya, oke. Kita cek buktinya. Tadi kan kita udah cek ya bukti-buktinya orang akan berubah menjadi online. Ya kan? Kemudian mungkin akan teknologi worker. Artinya pekerja itu mungkin ya perlu berjuang untuk dapat mengalahkan teknologi. Nah, atau diam, stres, aduh, saya mesti gimana ya, saya bingung, saya stres, artinya apa, nggak mampu pikir. Jadi, apa yang perlu dilakukan? Ini posisi-posisi yang namanya, situasi yang namanya stres, bingung, takut, coba ditenangkan dulu. Dan masa bodoh atau santai, coba lihat situasi. Oke. Nah, itu baru kita dapat berpikir, kita belajar, kita coba cermati. Dengan mencermati, dengan berpikir, kita akan melakukan yang namanya adaptasi dan bertindak. Jadi, kita dapat kreatif. Jadi, otak neokorteksnya akan jalan. Itu saya lihat ada beberapa orang dari kerja di perusahaan, terus berubah menjadi bisnis sekarang, dok. Nah, itu berarti masuk yang ini ya, yang kuning ya? Ya, dia adaptasi dan bertindak. Benar. Karena dia perlu kreatif. Jadi, manusia itu sebenarnya dikaruniai Tuhan untuk otak yang sangat besar kreativitasnya. Nah, masalahnya kadang kenapa nggak jalan? Ya karena situasinya terhambat oleh otak reptil dan otak limbik dia. Gitu. Tapi nanti mungkin lebih dalamnya itu nanti sesi selanjutnya ya. Biasanya nanti perlu coach nih, coach Dr. Stefanus yang akan menjelaskan. Sesi yang lebih berat nih sesinya ya, dok ya? Ya, sesi lain lagi itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke. Berarti pada saat situasinya kelihatannya gelap, sebenarnya orang itu dapat melihat yang namanya setitik terang. Jadi itu adalah kesempatan atau peluang. Tinggal lihatnya yang mana, lihat yang gelapnya apa, lihat yang terangnya. Walaupun cuma setitik, itu adalah terang. Kesempatan. Oke. Nah, kita bisa cek apa aja sih yang akan menjadi kesempatan untuk bisnis ke depan. Jadi orang itu akan menurut penelitian, ya, bahwa orang itu akan fokus kepada healthy food. Kemudian healthy packaging. Jadi foodnya pun mesti packagingnya mesti bersih. Apa? Ya. Kemudian mungkin bisa di mute dulu yang tadi belum di mute ya. Oke, silakan. Oke, lanjut ya. Kemudian orang akan berubah menjadi untouchable product. Jadi produk ya, artinya apa? Ya kalau boleh ada sensor. Jadi kita nggak perlu pegang-pegang, itu sensor di jalan. Kemudian healthy lifestyle.
Nah, healthy lifestyle ini juga akan makin booming. Air purifier juga sama, ya. Protection suit juga, desinfektan juga, vitamin herbal ini pasti fokusnya orang. UV lamp sekarang juga orang udah mulai cari-cari ya. Betul. Sekarang udah banyak loh produk-produk makanan kesehatan gitu ya. Iya. Terus alat-alat yang mendukung contoh misalnya menciptakan air gitu ya yang lebih sehat gitu. Iya benar Bu. Nah kalau misalkan zaman kemarin itu mungkin yang namanya healthy food sangat mahal gitu ya, maksudnya orang jarang akses ke sana. Tapi sebenarnya kalau orang sudah mulai banyak, sebenarnya ini bisnis ini akan sangat booming, gitu ya. Kenapa? Karena sudah mulai banyak bukan berarti banyak saingan, terus harganya jadi makin rendah, enggak. Tapi artinya adalah karena semakin banyak orang yang mampu pakai, ya itu akan booming. Jadi sebenarnya marketnya makin meluas, itu intinya. Oke, sekarang lanjut lagi. Bagaimana dengan social distancing lifestyle? Nah, ini kan nanti akan tetap kemungkinan orang yang namanya virus, kita nggak tahu. Apakah virus langsung hilang mendadak, atau virus ini bermutasi, atau mungkin muncul virus yang lain. Nah, artinya apa? Mungkin orang akan lebih berhati-hati. Jadi, misalkan kita naik kendaraan, mungkin belum tentu mau berdesakan. Ya ada aja sih yang mau, tapi kan ada juga yang nggak mau. Nah, kemudian online. Orang udah kebiasaan sekarang ini menggunakan online. Jadi kan daripada macet ya, ongkos juga ke sana lebih banyak, nyari-nyari di toko, ternyata nggak ketemu tuh. Ya kan, Bro? Betul. Udah sampai sana capek-capek nggak ketemu. Saya pun begitu loh, sekarang udah berubah dong. Iya. Jadi artinya lebih gampang kalau kita tinggal klik, tiba-tiba ada yang antar. Gitu ya, Bro. Termasuk apa? Termasuk farmasi, obat. Kita tinggal mungkin nanti situasi ke depan, obat-obat bebas dijual bebas. Mungkin juga akan terjadi yang namanya resep mungkin nanti online antara dokter dengan apotek. Ya mungkin juga. Kita nggak tahu. Ya? Kalau medicine tuh mungkin nanti akan booming. Entah gimana caranya, tapi yang penting hukum kedokterannya atau etika kedokterannya pun perlu dijalankan di sana. Nah, kita lihat lagi media sosial. Ini akan sangat sekali booming. Jadi orang apa-apa pakai medsos. Ya, kemudian bagaimana dengan logistik? Banyak yang bilang, aduh, logistik kok sekarang menurun ya. Sebenarnya ini peluang. Baik sekarang maupun sesudah COVID. Kenapa? Karena orang takut keluar. Orang butuh yang namanya akses. Jadi ada supplier itu kebanyakan itu mungkin belum tentu punya alat distribusinya, alat transportasinya. Sehingga mungkin yang namanya logistik dapat kerjasama dengan para supplier. Jadi artinya bisnisnya sama-sama menguntungkan gitu. Ya. Nah, cashless payment itu nanti mungkin ke depan akan menjadi yang namanya suatu kebiasaan. Kenapa? Karena orang itu sekarang ini kalau duit ya takut corona itu sampai disetrika, gitu, sampai dicuci gitu kan, saking takutnya. Ya mungkin ke depan ini akan jadi pilihan. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana dengan tempat? Tempat ini mungkin juga perlu diperhatikan. Jadi sekarang ini banyak dibangun tempat-tempat yang untuk orang meeting, orang sekolah, segala macam, mungkin dapat lebih diefektifkan. Kenapa? Karena mungkin ke depan yang namanya online study, online school, ya, kampus juga mungkin akan online, work from home sebagian, akan timbul yang namanya teknologi worker. Kemudian mungkin tempat-tempat tersebut juga ya paling disewain buat supaya orang kerja dengan tenang gitu. Jadi ini perlu sudah mulai dilakukan pemikiran, tempat ini mau diapain. Perlu lebih efektif, perlu kreatif. Nah, bagaimana dengan kesenangan di rumah? Kesenangan di rumah ini menjadi yang utama. Jadi yang dulu, zaman dulu mungkin permainan-permainan zaman dulu, itu sekarang mungkin bisa booming lagi. Kenapa orang bosan di rumah? Kalau nonton online terus, kayaknya nggak kurang sosialisasi kan, interaktif antara keluarga. Kemudian juga mata jadi lelah. Jadi ini dapat menjadi pilihan game board activity ini. Tapi yang pasti perlu delivery. Nah, e-book juga menjadi pilihan. Buku pun dapat diantarkan ke rumah. Movie online sekarang ini udah banyak. Jadi kita kalau mau nonton bayar dulu misalkan ya, tapi lebih murah pastinya. Nah, kemudian home beauty dan self-care ini akan menjadi perhatian. Walaupun orang di rumah daripada bengong, mendingan dia merawat diri, kan?
Nah, farm at home itu juga menjadi suatu hal yang akan sangat biasa ke depan. Kenapa? Karena orang itu kalau di rumah mulai berpikir bagaimana caranya bisnis, bagaimana caranya usaha, bagaimana caranya supaya dapat survive walaupun mungkin tidak dapat belanja, ya. Nah, ini dapat menjadi pemikiran juga, bahkan dapat menjadi bisnis yang luar biasa. Jadi kesimpulannya adalah ini kesimpulannya aja. Jadi gampang dilihatnya apa aja sih yang dapat menjadi suatu peluang. Nah, untuk membuat peluang-peluang tersebut, otomatis butuh yang namanya skill yang sangat tinggi. Kenapa? Membuat ini kan nggak gampang. Membuat sesuatu apps itu nggak gampang. Jadi kalau menurut Future Job Report tahun 2018 dari World Economic Forum, itu dibilang bahwa ada 10 yang akan meningkat. Sedangkan 10 lainnya mungkin akan menurun digantikan dengan teknologi. Nah, ini yang 10 ini terutama kebanyakan terhadap teknologi. Jadi yang mungkin yang masih bertahan itu adalah data analis dan scientist, researcher, ya, peneliti, kemudian sales dan marketing profesional, big data spesialis. Jadi artinya tempat penyimpanan data. Dan selebihnya ini adalah kebanyakan ini teknologi. General dan operation manager itu penting. Ya, jadi kita perlu apa? Perlu berubah menjadi hal yang sesuatu yang tinggi skillnya. Knowledge dan skillnya perlu tinggi. Nah, komponen sekarang sudah berubah menjadi merdeka belajar. Artinya apa? Kita ini dapat belajar dimanapun, bahkan dapat belajar ke luar negeri, tapi nggak perlu ke sana. Jadi ongkos lebih murah. Nah, tentunya kita juga perlu belajar yang namanya platform. Perlu belajar yang namanya bagaimana caranya memakai akses-akses digital ini. Tapi juga menjadi kesempatan peluang. Peluang bagi siapa? Bagi orang-orang yang paham untuk membuat platform seperti ini. Gitu, ya. Nah, bagaimana untuk meningkatkan skill? Skill terutama yang teknologi, financial, farm, ya, pertanian, digital marketing, researcher lah, medical, health, ini semua kan butuh ilmunya. Sebenarnya zaman sekarang WFH ini, work from home ini ada banyak free kan ya bro ya? Betul, betul. Ya, kalau mau ikut kursus, free ada. E-booknya juga free. Jadi artinya kesempatan untuk kita upgrade diri. Banyak banget kesempatan loh. Iya, jadi kesempatan ini, peluang ini sangat terbuka lebar. Artinya kalau kita cuma santai-santai, diam-diam, menunggu COVID selesai, nggak ada apapun yang ditingkatkan dalam diri. Nah, minimal diisi lah gitu. Supaya apa? Kita siap menghadapi afternya. Oke, lanjut ya, Bro. Oke. Silakan, Dok. Nah, untuk itu berarti kan perlu inovatif ya. Pebisnis itu perlu yang namanya inovasi, kreatif, segala macam ya. Jadi kalau menurut Yuswo Hadi ini, ada 3 yang dapat dilakukan. Ini juga sumbernya dari yang lain ya, dari Nech Gitaf ya. Bahwa yang pertama adalah ini melakukan strateginya core. Jadi artinya apa? Dia mulai yang namanya mengembangkan. Jadi misalkan yang tadinya offline, nah sekarang di delivery langsung kepada customer. Jadi dia mengembangkan lah bisnisnya. Kalau yang adjacent ini dia artinya mulai memikirkan sesuatu yang mungkin berubah menjadi metodenya yang baru atau bisnisnya mulai berkembang menjadi yang baru. Misalkan yang tadinya produksinya skincare sekarang menjadi hand sanitizer gitu ya. Nah, kalau yang transformasional dia perlu memikirkan sesuatu yang kreatif yang mungkin belum ada. Misalkan apa? Apps, aplikasi-aplikasi yang belum ada. Itu banyak sekali. Ya, ataupun bisnis-bisnis yang belum ada. Oke, lanjut. Nah, ini contoh-contohnya strategi-strategi yang dilakukan pebisnis yang ada sekarang. Contohnya misalkan Citytrans, Daytrans, mereka itu semua mulai berubah. Jadi yang tadinya ngirim orang, sekarang jadi ngirimnya barang. Supaya yang penting apa? Jalan terus operasional. Ya, ada pemasukan lah. Nah, kemudian ini yang namanya kopi. Kopi tadinya kita perlu ke sana, sekarang ada yang namanya seliter kopi seliter. Iya loh, banyak loh sekarang. Banyak, ya artinya apa? Orang sudah mulai kreatif. Yang beauty on demand, artinya ini adalah sudah mulai kita ini online. Ya, beli peralatan kecantikan juga nanti dianterin. Jadi kontrol itu online. Gitu. Ya udah mulai kreatif sekarang ini.
Nah, grocery kan sepertinya udah yang zaman tahun 2015 sudah mulai, tapi sekarang makin booming. Jadi segala sesuatunya sekarang ini mulai ngikutin. Ya, sekarang ini kalau ke supermarket nggak perlu tuh, nanti dianterin aja. Gitu ya. Jadi Nggak perlu. artinya proses digitalisasi itu semakin cepat ya dok ya? Iya, dipaksa orang Mhm. untuk terbiasa dengan hal ini. Oke. Oke. Sekarang ada yang namanya from factory direct to customer. Jadi langsung tuh dari pabrik langsung ke customer. Nah, ini kan juga dapat menjadi peluang ya. Untuk apa? Kita belajar dari strategi mereka. Mhm. Nah, home delivery bukan cuman grocery. Sekarang ini banyak sekali, bahkan minyak bensin pun juga diantar nih ke rumah. Sudah mulai ya kreatif ya. Nah, jadi peluang usaha baru untuk kita apa? Mungkin kita kalau ngikutin orang yang pengusaha besar ya agak sulit ya kan. Kenapa modal apa segala macam. Ada nggak sih peluang usaha buat kita? Banyak. Ya, kita akan cek satu-satu berikut ini. Oke, kita masuk ya. Kita masuk nanti ada dua. Ada yang online, ada juga yang offline. Jadi nggak semuanya online nih usahanya. Oke. Ya, jadi misalkan ide usaha apa sih kalau di bidang pendidikan? Di bidang pendidikan banyak ya. Kita juga dapat membuat yang namanya otomatis untuk bidang pendidikan ini kita membutuhkan yang namanya bisnis IT. Jadi perlu bikin apps kan. Jadi apps mobile ini penting untuk pendidikan, untuk game, untuk bisnis. Nah, bisnis IT ini akan sangat mendukung untuk bisnis yang namanya edukasi online. Jadi kalau boleh kerjasama atau belajar sendiri, yang namanya bagaimana cara membuat apps. Gitu. Kemudian kita juga membutuhkan bagaimana yang namanya web development. Jadi kalau mau yang namanya belajar edukasi online, kita perlu kembangin namanya web, termasuk bisnis. Nah, kemudian juga desain grafis, otomatis kan bentuknya kan harus cantik gitu ya. Kemudian ada yang namanya ini, SEO, Search Engine Optimization. Jadi artinya apa? Ini adalah pekerjaan ahli di mana kalau kita buka Google, itu otomatis halaman pertama yang kita muncul. Itu ada ahlinya sendiri. Ya. Terus IT pasti kita butuh lah, alat IT. Juga kita juga butuh yang namanya social media consulting. Kenapa? Buat yang namanya menaikkan promosi digital, membangun brand. Nah, itu adalah yang perlu diketahui oleh orang yang akan menjalankan edukasi online, termasuk bisnis online. Gitu, ya. Oke. Nah, ini contohnya misalkan adalah platform belajar yang membuat aplikasi seperti ini ternyata mendapatkan apa? Mendapatkan pendanaan. Jadi ada investor yang mendanai sekitar 29 miliar. Oh, besar sekali. Ya. Jadi ini peluang usaha nggak? Peluang usaha banget. Ini juga sama. Belajar bahasa melalui online itu mendapatkan apa? Mendapatkan pendanaan. Walaupun besarnya nggak disebut, tapi pasti besar. Kenapa? Karena mereka bilang mau ke seluruh Indonesia. Jadi yang namanya aplikasi ini sangat baik ya ke depan itu. Oke, sekarang kalau kita mau menjalankan education yang startup-nya seperti apa sih? Contoh-contohnya, misalkan mengajar online. Ya, mengajar itu ya artinya sekarang ini nggak perlu lagi yang namanya sedia tempat, itu lebih murah otomatis. Kita bisa kasih password, kita bisa kasih yang namanya kode-kode tertentu, sehingga hanya murid-murid tertentu yang dapat akses. Kemudian homeschooling apps, ini juga akan booming. Skill development online, artinya apa? Buat pengembangan skill, nanti ada kursusnya. Kemudian coaching, ya, mengajari coaching maupun melakukan konsultasi coaching. Mungkin juga online. Nah, kemudian melakukan pencarian, apps pencarian tutor. Jadi misalkan murid butuh tutor nih, siapa ya guru statistik yang bisa ngajarin saya? Nah, itu bisa kita bikin tutor finder, kita ngedaftar ke sana. Orang yang membuat apps-nya ini justru yang apps-nya ini yang akan terkenal gitu ya, yang akan menjadi sahamnya mungkin meningkat dari beli orang. Nah, les juga bagaimana dengan les? Les sekarang ini ya kadang orang kan bingung ya, butuh tempat, kita juga perlu ke sana. Kalau sekarang ini ada banyak yang namanya les online.
Mhm. Apalagi sekarang ya bro, kalau ibu-ibu rumah tangga ngajarin anak di rumah, stres ya. Waduh, marah-marah terus ya, Dok? Iya bener. Mhm. Oke, lanjut. Nah, e-book juga e-book online, mungkin yang namanya pendidikan, kita dapat yang namanya membuat e-book. Jadi ini untuk para penulis, bagaimana kalau membuat e-book, gitu ya. Otomatis kan ini dapat menjadi peluang. Business Mhm. education, bagaimana ngajarin bisnis, bagaimana konsultasi bisnis secara online. Nah, inilah ide-ide startup. Hmm. Oke, lanjut ya, Bro. Oke, lanjut. Nah, masih online nih. Aduh, pusing deh bikin startup. Gimana kalau jadi YouTuber aja? Atau selebgram? Ini, Bro, coba 1 bulan aja pemula loh ini. Udah 3 Oh, waduh, keren ya. keren. Asal dapat bikin kontennya dan ngerti caranya. Karena YouTuber itu ada caranya, bukan cuma subscribe. Hmm. Jadi bagaimana dia memperhatikan orang itu memperhatikan iklan atau tidak. Jadi kalau kita cuma like and subscribe tapi nggak merhatiin sampai habis, ya nggak dapat juga tuh YouTubernya. Nah, Oke. kalau selebgram itu bayangin, bro, bisa beli tanah Oh my banyak God. nih. Ya, ini masih yang biasa-biasa nih. Ini kalau kita Oh, lihat yang YouTuber nih yang paling kaya nih wow. di Indonesia. Itu paling nomor satu Atta Halilintar tuh Iya, ya. betul. Ya, ini Wow, banyak loh yang gede lain. banget penghasilannya. Iya, ini Ricis juga nih. Ini per bulan loh, bro. Hmm, 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 hmm. Padahal dia cuma di dunia maya semua terus ya, Iya, betul. kesehariannya ya. Iya. Yang penting pintar bikin konten dan Hmm. menarik dan yang pasti harus disiplin. Jadi apapun pekerjaannya perlu disiplin kan, bro? Konsisten ya maksudnya ya. Ya, konsisten juga ya. Hmm. Oke, lanjut. Nah, kita lihat yang namanya sekarang peluang healthy food. Orang Nah, akan ini dia nih. fokusnya kemana? Satu, makanan yang frozen food. Ya, frozen food zaman kemarin nggak seneng orang. Kenapa? Karena mungkin, aduh, mendingan yang makanan alami deh, gitu ya. Tapi kalau misalkan Hmm. frozen foodnya dibuat tanpa pengawet dan Hmm. disebutkan gizi-gizinya, dibilang Hmm. bahwa ini adalah packagingnya, hygiene-nya tinggi loh. Hmm. Dan ini merupakan makanan tahan lama. Orang Hmm. mungkin akan berpikir, kenapa? Karena kalau sekarang orang pada ketakutan akan COVID. Jadi ada berita, kalau masak nih, terus yang kokinya, katanya kokinya misalkan batuk lah atau bersin lah, makanannya bisa ada nggak di makanan gitu kan? Hmm. Nah itu kan perlu diteliti kan bro, saya nggak berani ngomong, harus diteliti dulu. Nah, Ya itu dia kalau tuh. kemungkinan ada, berarti apa cara aman? Otomatis cepat Dimasak ya. hilang ya. Hmm. Nah, Dan itu berarti udah nggak terlalu enak kalau dimasak ulang dong, Dok. ya itu kalau makanannya bukan frozen food. Hmm. Artinya kalau frozen food kan memang Bukan. dibuat setengah matang ya. Iya. Gitu. Jadi misalnya kan kita perlu pinter-pinternya nih, bagaimana caranya membuat yang edukasinya itu jalan. Jadi healthy food pun perlu ada edukasinya. Hmm. Kalau nggak ada edukasinya, orang juga mungkin berpikir ini bersih nggak ya, ada pengawet nggak ya, gitu. Dan memang apa yang kita edukasi itu perlu konsisten juga dengan apa yang kita lakukan. Iya, iya, betul. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, ini durable food. Durable food artinya makanan yang tahan lama. Orang sekarang fokusnya ke makanan tahan lama. Hmm. Nah, kalau zaman dulu packagingnya nggak menarik nih. Kalau sekarang packagingnya lihat. Menarik banget ya, bro. Aduh, ini padahal bulan puasa nih, Dok. Jadi artinya apa? Ya dapat menjadi peluang usaha. Kita lihat ya berapa peluang usahanya. Lihat. Pak Sutri ini meraup omset berapa, bro? Wow, 300 juta ya. Satu Iya, bulan. rendang kemasan doang. Keren. Keren ya. Hmm. Artinya apa? Ini packagingnya bagus banget kan? Hmm. Dan dia siap saji, tapi pasti juga orang kalau udah sering beli, berarti dia mempertahankan quality. Tuh. Gitu. Tuh. Oke, lihat dari bisnis rendang bisa beli sawah, rumah, mobil. Artinya apa? Peluang usaha. Hmm. Ya, udah lezat, tahan lama, otomatis packagingnya pasti juga baik ya. Hmm. Ini dari dendeng. Kalau dendeng juga sama. Lumayan lah modalnya cuma 100.000. Ya kan? Bisa Hmm. bikin apa tuh?
Nah, ini juga sama sekarang ini, ikan crispy kemasan. Ini akan menjadi selain snack juga makanan utama, asalkan diberikan pemahaman dan edukasi, dan memang dikerjakan bahwa selain tahan lama, dia adalah tanpa pengawet. Jadi no MSG juga penting, ya. Jadi biasanya zaman ini orang khawatir dengan MSG ya. Kemudian ikan itu mengandung protein yang tinggi, sehingga paling bagus juga untuk nutrisi pertumbuhan dan otak. Oke, jadi sering-sering makan ikan ya, anak-anak ini. Dan ini usaha yang murah meriah juga. Oke, kita lihat ya frozen food ya, ini memang sudah diteliti bahwa ini akan menjadi future business opportunity maupun durable food tadi. Yang penting adalah cleanliness-nya. Ya, maupun competitive price. Artinya apa? Jangan mahal-mahal kalau jual. Gitu. Oke, lanjut. Nah, bagaimana dengan protection? Nah, sekarang ini kan banyak orang jual masker ya. Kalau saya lihat, sebenarnya maskernya itu sudah menjadi banyak memang, tapi tidak menentukan kualitas. Jadi memang masker bedah ini kan sulit didapat. Nah, kalau masker bedah untuk para dokter misalkan ya, atau perawat tenaga kesehatan, dia perlu juga pelindung mata. Tapi saat ini yang dibuat banyak pelindung mata yang ini tuh banyak bolongnya gitu loh bro. Jadi sebenarnya kalau spray itu dapat masuk juga ke bolong-bolong celah-celah ini yang di mata itu. Kan virusnya dapat masuk juga lewat mata kan. Jadi artinya apa? Perlu juga bikinnya yang dapat rapat ke muka. Tapi di sini bernafasnya dari masker. Nah, kalau misalkan yang dibikin orang zaman sekarang, orang udah mulai nih bikin yang seperti ini. Sayangnya di bagian kepala itu tidak ada tali. Kalau ada tali dia akan lebih rapat. Gitu ya. Jadi intinya sih yang diberikan adalah bagus. Ya asalkan ini nih, kalau masker kain gimana? Oke, masker bedah kan susah. Bagaimana dengan masker kain? Sebenarnya asalkan dilapis lagi. Ya memang nggak 100%, tapi minimal lumayan lah ya. Jadi artinya maskernya lumayan berlapis dan di dalamnya pun ada dilapis lagi dengan tisu yang lumayan tebal. Ya memang nggak terlalu gimana, cuman bagus lah lumayan daripada yang nggak dikasih apa-apa gitu ya, daripada nggak pakai masker yang dilapis tisu itu masih mending. Dan bagian mata pun dilindungi. Jadi paling efektif bikin yang seperti ini, tapi di kepalanya ini dikasih tali, gitu ya. Oke. Nah bagaimana dengan hazmat? Banyak orang yang bikin hazmat, tapi bikinnya itu kalau saya lihat mereka promosi lubang pori-porinya tuh lumayan kelihatan gitu loh. Jadi artinya kalau pakai mata biasa aja kelihatan gimana virus gitu ya. Jadi artinya nggak aman ya gitu. Nggak aman. Iya. Dia tunjukin sih, ini anti air loh, airnya goyang-goyang. Iya, tapi dia ada lubang-lubang, artinya spray udah masuk. Nah, kemudian apalagi? Jangan lupa nggak boleh ada jahitan. Kalaupun ada jahitan, itu perlu di-seal. Ina. Karena dapat masuk lewat jahitan itu. Ina, katanya OVO mulai tanggal ini. Boleh di-mute dulu, ya. Ibu? Oke, silakan. Lanjut ya. Nah, desinfektan ini juga ada cara-caranya nanti dapat dilihat. Jadi desinfektan dapat menjadi salah satu peluang usaha rumahan. Dan ini biayanya nggak mahal, tapi juga dapat misalkan begini loh, kalau kita yang lagi berhemat selain jualan, juga ini dapat menjadi alternatif. Alternatif apa menghemat? Ya karena nggak terlalu susah, tapi juga dipakai kapanpun gitu kalau desinfektan. Jadi saya kasih link-linknya aja karena nggak mungkin saya nerangin di sini. Jadi saya kasih idenya, di sini saya kasih linknya. Nanti linknya dapat dipelajari. Oke, bagaimana dengan perawatan self-care? Itu gampang buat sendiri. Ya, di sini ada cara-caranya. Nah, ini dapat menjadi peluang bisnis juga. Jadi saat ini menurut Direktur Green Shop dan PT Bioessentris itu mereka itu bilang bahwa natural skincare ini belum banyak di Indonesia dan produknya dianggap mahal. Padahal enggak. Sebenarnya enggak terlalu mahal. Jadi artinya apa? Dapat menjadi bisnis dengan modal kecil yang menguntungkan. Nah, asalkan apa? Asalkan disertai dengan edukasi. Jadi ada edukasinya. Misalkan nih, fungsinya kunyit bagi kulit apa? Fungsinya green tea bagi kulit apa? Dan itu ada penelitiannya. Jadi orang akan lebih paham. Jadi nggak misalkan oh ini asal-asalan doang, oh katanya. Orang jarang percaya.
Bagaimana dengan herbal? Herbal juga menjadi peluang usaha. Lihat bro, raih omset ratusan juta dari bisnis herbal. Ya, bikin sendiri nih bro. Jadi apa? Ini dapat menjadi bisnis UMKM yang lumayan ini ya, berpotensi ya peluangnya. Oke, nah pada saat orang memberi omsetnya aja dapat ratusan juta. Mana bu? Sorry? Omsetnya aja dapat ratusan juta ya? Iya, dari bisnis herbal aja. Omsetnya dapat ratusan juta ya? Iya. Luar biasa. Luar biasa banget. Oke, nah apa yang dilakukan oleh herbal? Orang banyak takut dengan herbal sebenarnya. Dan orang banyak yang pesimis dengan herbal. Sebenarnya kalau kita lihat penelitian-penelitian, jadi kita berdasarkan penelitian. Kenapa? Karena ada yang namanya zat-zat tertentu. Jadi ada kandungan tertentu. Contohnya, herbal dengan kandungan berapa yang dapat berpotensi sebagai antioksidan. Itu nggak sama, bro. Jadi memang kita perlu belajar. Perlu belajar apa? Secara research, secara data. Nah, kalau jahe merah disebutkan di penelitian ini, dia sebagai antioksidan, anti kanker, anti radang. Tapi tentunya kita perlu baca lanjut penelitian ini, di mana kadar berapa dari jahe ini. Gitu. Oke. Oke, dan caranya seperti apa mereka? Misalkan apa ditumbuk atau diapain, itu kan nanti perlu dipelajarin lagi. Saya biasanya direbus loh, Dok. Ya, makanya tetap nanti kita baca ya, sama-sama ya, bro. Oke, sekarang saya baca khasiat-khasiatnya dulu ya, kalau menurut penelitian ya. Jadi kalau menurut penelitian, jahe merah juga dapat menjadi antioksidan dan meningkatkan sel imun pembunuh virus. Tuh, bro. Lumayan kan, bro? Keren ya, jahe bisa gitu ya. Ya, jadi artinya jahe efektif nih terhadap common cold. Itu adalah reasonable. Kenapa? Karena dia meningkatkan NK cell. Jadi sel yang spesifik untuk membunuh virus. Oke. Ini udah ada penelitiannya, bro. Jadi artinya kita nggak katanya-katanya gitu loh. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, ini dapat menjadi peluang juga nih bagi para peneliti lainnya. Karena ini kan masih sifatnya in vitro dan in vivo, artinya ya memang belum kita coba dulu gitu loh. Baru di tikus sama barunya ya di human systemnya juga masih yang belum secara perorangan ya. Okay. Nah, kita lihat sekarang yang namanya jintan hitam. Ini lagi booming nih. Tapi boomingnya mungkin pada sebagian orang ya. Jadi jintan hitam tuh namanya, ini bukan Nigella sativa, atau kita kenal dengan nama habatus sauda. Oh, habatus sauda. Oke. Nah, habatus sauda, jadi jintan hitam. Nah, jintan hitam ini ada yang dalam bentuknya bubuk, ada yang dalam bentuknya minyak. Jadi kalau kita lihat penelitiannya, ini biasa digunakan sebagai obat yang digunakan untuk berbagai macam penyakit. Gitu ya. Jadi healing medicine katanya dari zaman dulu nih, bro. Ya, bahwa dari zaman dulu ya. Dari zaman dulu. Sebagai anti hipertensi, sebagai penguat liver. Untuk diuretik, untuk pencernaan, anti diare, menambah nafsu makan, analgesik, anti nyeri ya, antibakteri, dan untuk kelainan kulit. Dan banyak lagi nih bro, untuk anti mikroba, anti radang ya, bronchodilator. Wah banyak sekali nih bro. Nah orang jarang yang tahu kan tentang hal ini, padahal ini bisnis yang sangat besar seharusnya. Kenapa? Karena orang nggak ngerti manfaatnya. Nah, ini adalah dari antiviral efek dari Nigella sativa. Jadi dia dicoba kepada avian flu, ya, yang H9N2, kemudian virus-virus lainnya, HIV, hepatitis, segala macam ini katanya membantu sekali. Oh, oke. Ya, nanti dibaca aja penelitiannya ya. Oke. Oke, nah ini sekarang ini bahkan menjadi potensial inhibitor untuk COVID. Jadi ada penelitiannya, katanya ini justru memberikan energi yang lebih dibandingkan kloroquine, hidroksikloroquine, favipiravir, ini malah lebih tinggi katanya. Tapi perlu diuji lagi. Jadi ini kan hanya ada baru diidentifikasi komponen-komponen dalam Nigella sativa. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Dr. Melda, ini berhubung sudah juga ada beberapa yang bertanya dan keterbatasan waktu, mungkin kita bisa dapat lebih cepat ya. Oke. Lagi selesai kok. Oke, terima kasih. Jadi untuk itu semua kita perlu ada yang namanya reseller maupun dropshipper. Ya, reseller itu apa? Kalau reseller itu berarti kita perlu beli dulu barangnya, kita simpan stok di rumah.
Tapi kalau dropshipper, kita nggak perlu stok di rumah. Jadi kita tanpa modal. Jadi cuma bantuin order. Gitu ya, ordernya belinya ke kita, ke dropshipper. Nanti kita pesan lagi ke yang jualnya. Tapi nanti yang jualnya itu yang ngirim. Jadi kita cuma kayak bagi hasil. Yang tanpa modal bagi saya. Oke, sistem aquaponik seperti ini, bagaimana kita miara ikan maupun miara hidroponik. Jadi bagaimana ya, nanti hasil dari kotoran-kotoran ikan ini perlu dibersihkan kan. Nah itu biasanya memakan air yang banyak, tapi ini dibersihkan oleh tanaman. Jadi kotoran dari ikan menjadi pupuk bagi tanaman, tanaman akan membersihkan racun-racun dari ikan, dan akan nanti dialirkan lagi menjadi air yang bersih bagi ikan. Ini adalah sistem aquaponik yang lagi booming. Nah ini yang di rumahan, menggunakan drum-drum. Untuk apa aja, nila, lele, segala macam bisa. Ya. Nah, bagaimana dengan makanannya? Makanannya gampang ya, bisa tepung cacing tanah, sisa sayuran, ampas tahu, ampas kelapa. Ya, ini azolla, ini cacing sutra, ini ampas tahu. Jadi artinya apa? Dengan ampas tahu ini, lelenya gemuk-gemuk. Ya, lanjut. Ini cara menanam hidroponik dengan botol bekas. Ya, ini juga. Ya, nanti tinggal dilihat aja. Ini agrobisnis herbal tadi ya, jintan hitam mungkin, jahe, nanam sendiri, bawang putih, bawang merah. Nah, cacing. Bagaimana dengan cacing? Tadi kan cacing dipakai ya untuk pakan ternak. Nah, sebenarnya manfaat cacing bukan cuma untuk ternak, tapi untuk apa? Kesehatan, yaitu dapat untuk mengatasi diare, radang, gangguan pembuluh darah, anti tumor, dan juga antibiotik juga pada hewan, dan untuk bahan kosmetik. Jadi ini banyak sekali kegunaan cacing. Ini adalah Joko yang mempunyai omset hampir 1,5 miliar per bulan dari cacing aja. Oh, keren. Oke. Dan dari dari tanah bekas cacingnya, ini namanya casting. Dari castingnya aja 170 juta per bulan. Jualan pupuk bekas tanah bekas cacing. Nah ini juga sama, pensiunan yang budidaya cacing, ya sampai diekspor. Ini cacing itu dijualnya bisa dapat banyak. Pakannya murah, ya. Jadi murah banget nih, cuma dari tempat sampah di pasar, nggak beli, bahkan ini dapat di rumah-rumah juga. Nah ini adalah Dexa mengeluarkan obat baru. Ya, jadi obat baru ini banyak dari bahan-bahan imbaku. Contohnya ada obat diabetes dari serai, bungur, kayu manis. Kemudian dari ini obat lambung dari kayu manis. Ini yang obat dari cacing nih, namanya Dissolve. Dissolve ini berbahan baku cacing tanah, bermanfaat untuk memperlancar peredaran darah. Jadi dia ada antitrombotik dan trombolitiknya. Kemudian ada yang lain-lain lagi. Ini obatnya udah dijual ya, Dissolve ya, untuk memperbaiki darah pada yang stroke jantung. Ini juga ada kemungkinan ada efek cacing tanah terhadap antidiabetes dan terhadap tumor. Oh, begitu ya? Dan ini pada periodontitis, jadi banyak ya. Nah, kalau kita berikan kepada ayam ras petelur, ini meningkatkan kandungan omega 3. Jadi cacing tanah itu bagus banget buat ayam petelur. Ini kalau cacing tanah kita masukkan ke dalam ayam pedaging, justru dia satu, mengurangi biaya produksi, jadi dia lebih murah. Dan dia tidak perlu pakai antibiotik lagi ayam pedagingnya. Jadi biasanya kita serem ya makan ayam boiler misalkan kan, karena katanya ada antibiotiknya, ada residunya. Nah dengan cacing tanah ini, tepung cacing tanah, justru nggak perlu lagi yang namanya antibiotik. Kenapa? Karena ayam pedagingnya jadi sehat. Tepung cacing tanah ini mengandung antibiotik dan memperbaiki mukosa ususnya. Dan lebih mudah mencerna protein, artinya apa? Lebih gemuk dagingnya nanti, ayam pedagingnya. Nih ya, ayam tumbuh lebih cepat dengan tambahan pakan cacing. Nah ini udah diteliti ya, dengan ampas tahu, tepung cacing, dedak, azolla, ini lebih murah jauh. Ini formula 4 nih, lebih murah jauh dengan protein lebih tinggi, artinya lebih cepat gemuk. Ini pakannya, ini cacing sutra sama. Untuk makanan ikan biasanya, ini juga bisa panen dalam waktu cepat di rumah-rumah, ya selesai bro. Oh udah selesai ya? Udah. Oke.